Ya, pemirsa, kita kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengupdate sidang peninjauan kembali di PN Cirebon. Sudah ada rekan kami, Camar Hainda, di sana. Selamat siang, Camar. Ya, Camar, bagaimana situasi terkini? Saat ini break ya, sedang break sidang PK. Apa yang terjadi di sana? Ya, baik, selamat siang Gede dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya sidang peninjauan kembali Saka Tatal saat ini sedang diskors untuk beberapa waktu ke depan, dan tepat di belakang saya akan menunjukkan kepada Anda ini merupakan aliansi dari Permahi ataupun juga Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia yang saat ini sedang memberikan dukungan moral kepada Saka Tatal. Adapun mereka ini sudah hadir sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk bisa menyuarakan aspirasi mereka untuk mengusut tuntas. Seperti yang Anda lihat, ada tulisan usut tuntas semua dalangnya dari kasus Vina. Dan setelah ini, Gede, tidak hanya dari aliansi mahasiswa saja, namun aksi ini nantinya juga akan dibersamai oleh masyarakat bersuara Cirebon yang nantinya akan memberikan aspirasi mereka. Sementara yang Anda lihat saat ini adalah pengamanan langsung dari Polres Cirebon Kota. Ada sekitar 154 personil yang berjaga baik dari dalam maupun juga luar. Namun sekali lagi, aspirasi yang mereka sampaikan tidak hanya untuk mendukung Saka Tatal, namun juga untuk bisa mendesak Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk bisa mengusut tuntas kasus ini. Gede, dapat kami sampaikan bahwasanya tadi persidangan berlangsung dengan lancar, di mana terdapat 8 saksi fakta, mulai dari saksi kunci Liga Akbar, kemudian ada teman Vina atas nama Mega dan juga Widi, serta keluarga dari Saka Tatal, Jaka dan juga Selis, serta sepupu Saka Tatal yakni Renaldi. Dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu nantinya proses persidangan akan mulai kembali dalam beberapa waktu ke depan. Saat ini situasi dan kondisi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat ini masih terpantau kondusif begitu, meskipun kalau kita lihat untuk jalan setengah ataupun juga separuh badan jalan ini masih terus digunakan untuk melaksanakan orasi. Dan saya akan mencoba untuk berbincang bersama dengan mahasiswa dari Permahi ataupun juga Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Saya akan mencoba berbincang bersama dengan ketua orasi yang ada di sini, Gede. Narapidana yang hari ini masih menetap di dalam penjara, dia harus bebas. Baik. Selamat siang, Mas. Mohon izin, dari Anyus TV, dengan Mas siapa? Gimnastiar, Bang. Mas Gimnastiar, kita ingin bertanya maksud dan tujuan Anda datang bersama dengan teman-teman dari Permahi, betul ya? Oke, silakan, Mas. Baik, yang pertama, kami dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia melakukan gelar aksi solidaritas. Itu yang pertama. Karena kenapa kemudian kita menganggap perlu untuk melakukan aksi solidaritas ini adalah kami juga ingin mendukung bahwasanya keadilan dan juga kebenaran itu harus dijunjung tinggi. Karena apa? Kalaupun memang Saka Tatal itu dia tidak terlibat dan tidak bersalah, kami juga mendorong Pengadilan Cirebon Kota dan juga negara untuk kembali memulihkan nama baiknya dan juga mengganti rugi atas tertahannya Saka Tatal beberapa tahun di dalam penjara. Baik, mohon izin sebelumnya dengan Mas siapa? Gimnastiar, Bang. Mas Gimnastiar, ini kan kita lihat dari jam 10 pagi sudah mulai datang mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Kalau tadi Anda berbicara mengenai adanya ketidakadilan ataupun juga pengusutan tuntas dari kasus ini yang betul-betul harus diselidiki, bagian mana yang paling penting menurut Anda dalam kasus ini yang menyebabkan kesalahpahaman ataupun juga hal yang perlu dikritisi? Yang pertama, yang menjadi hal paling fundamental ini di maladministrasi. Dalam artian, kenapa kemarin Peggy Setiawan di awalnya dinyatakan sebagai DPO, tapi di akhir-akhir ceritanya dia dibebaskan oleh pengadilan. Tapi di berkas-berkas awal Peggy Setiawan ini kan memang tertuang dan dia juga memiliki peran dan segala macam. Tapi di pengadilan dia terbukti tidak bersalah. Nah, selanjutnya adalah kami juga bertanya-tanya, berarti semua skenario yang kemudian ada di dalam berkas pengadilan, di berkas BAP, di dalam keterangan
keterangan-keterangan saksi ini semuanya rekayasa. Jadi kami juga bertanya-tanya apakah kasus ini rekayasa atau tidak. Tapi terlepas dari direkayasa atau tidaknya kasus ini, kami juga menuntut bagaimana caranya dua korban ataupun dua nyawa yang hilang di 2016 itu harus menemukan keadilan dan memang harus kita perjuangkan secara bersama. Mungkin itu. Tadi Anda sampaikan juga bahwasanya ada kesalahan dalam administrasi, kemudian dalam pengusutan kasus ini ya. Kalau kita berbicara tentang 10 novum ataupun juga bukti-bukti baru yang akhirnya ditolak oleh jaksa penuntut umum, tanggapan Anda seperti apa? 10 novum yang ditolak oleh jaksa penuntut umum, bukti-bukti barunya. Baik, untuk 10 bukti-bukti baru yang kemudian ditolak oleh jaksa, yang pertama kami juga harus kemudian bisa menghargai keputusan yang telah diambil oleh jaksa, itu yang pertama. Tapi yang kedua, ke depan juga kami akan terus mempelajari tentang 10 novum itu kenapa bisa ditolak. Kami juga akan kemudian mempelajari itu semua, karena per hari ini kita masih fokus kepada kajian-kajian mengenai perjalanan kasus PIN ini dari awal hingga saat ini, Mas. Mengungkap kebenaran begitu ya. Apakah aksi ini akan dilaksanakan kembali karena mengingat akan dilanjutkan rencananya pada hari Kamis? Sudah pasti, Mas, karena kami dari awal sudah berkomitmen bahwasannya sampai kapanpun kami akan terus mengawal kasus ini hingga selesai sampai tuntas. Mungkin kalau pertanyaannya akan menggelar aksi kembali, sudah pasti nanti ke depan kita akan kaji lagi, kita akan diskusi lagi, dan kita akan mengkonsolidir lebih banyak lagi massa dan juga elemen-elemen yang lain. Karena sudah menjadi kewajiban kita bersama, keadilan, kebermanfaatan, dan juga kepastian hukum harus kita jaga dan kita perjuangkan secara bersama-sama. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Mas Gimnasiar atas informasinya. Ya, Gede, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan salah satu perwakilan dari Permahi, dan sampai dengan saat ini kami masih menantikan nantinya akan ada masyarakat bersuara Cirebon yang juga akan datang mendukung Saka Tatal. Sementara kalau kita lihat tadi dari tujuan mahasiswa ini datang adalah agar segera diusut tuntas mengenai kasus yang diduga penuh rekayasa. Sementara untuk 10 novum yang sebelumnya ditolak oleh jaksa penuntut umum, ini nantinya akan dibuktikan oleh saksi fakta dan juga saksi ahli yang akan diperiksa hari ini. Tadi untuk proses dari peninjauan kembali dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh saksi fakta, salah satunya adalah saksi kunci Liga Akbar yang mencabut BAP, dan kita harapkan dari keterangan-keterangan tersebut dan nantinya ada sekitar 5 saksi lagi yang akan memberikan pernyataan dan juga akan dikonfrontir. Kita harapkan bisa membuka kasus ini seterang benderangnya. Dan tepat di belakang saya, sekali lagi situasi dan kondisi di PN Cirebon ini masih terpantau kondusif. Kita sekali lagi akan nantikan bersama, nanti sesaat lagi akan ada masyarakat bersuara Cirebon yang akan hadir untuk bisa menyuarakan aspirasinya di depan PN Cirebon. Sementara demikian, Gede. Kita sudah menyaksikan kesaksian dari Jogi Nainggolan dan kemudian saksi Liga Akbar, dan kita ada break. Kemudian siapa yang akan diperiksa setelah jeda ini, Camar? Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya hari ini tidak hanya teman Vina saja yang hadir, namun juga akan ada sepupu beserta dengan kakak dari Saka Tatal yang akan memberikan penjelasan. Salah satunya yang paling menarik adalah Renaldi atau atas nama Aldi, yang ini merupakan sepupu dari Saka Tatal. Kenapa ini penting, Gede dan juga pemirsa? Karena Aldi ini merupakan satu dari sekian orang yang dikonfrontir dan juga diperiksa oleh polisi, namun Aldi ini berhasil untuk tidak masuk ke dalam daftar 7 tersangka dikarenakan meskipun telah diintimidasi, meskipun sudah dipaksa untuk mengaku, namun Aldi tetap bersikukuh bahwasanya dirinya tidak bersalah. Bahkan informasi yang kami dapat, informasi resmi dari kuasa hukum Saka Tatal, bahwasanya atas nama Aldi ini, Gede dan juga pemirsa, dirinya sempat menantang bahwasanya tidak masalah apabila ditembak mati begitu, karena dirinya memang tidak bersalah begitu, Gede. Jadi memang ada beberapa saksi lain yang saat ini kami masih tunggu keterangannya, termasuk dari Muhtar Effendi selaku pengacara Mega dan juga Widi, di mana Mega dan Widi ini adalah teman dekat Vina yang berkaitan dengan novum yang disampaikan oleh Titin Prialianti selaku kuasa hukum dari Saka Tatal, dan hal tersebut ini menunjukkan bahwasanya adanya kesesuaian antara baju yang dipakai Vina dan foto dari keadaan Vina yang utuh, tidak ada
seperti yang disampaikan adanya kekerasan ataupun juga pemerkosaan. Seperti itu Gede juga pemirsa. Ini juga menjadi salah satu saksi yang cukup penting rupanya ya, karena apakah mendapatkan informasi bahwa Mega dan Widi ini salah satu orang atau individu yang waktu itu terhubung secara langsung terakhir kali dengan korban Vina? Ya, betul sekali Gede. Saya tertarik untuk bisa mengulas Mega dan juga Widi, terutama Widi ini adalah salah satu teman Vina, teman dekat, di mana pada saat hari H kejadian, ini Vina sempat menumpang mandi di rumah Widi karena seperti pengakuan dari keluarga Vina bahwasanya Vina ini sering menginap di rumah temannya dan Vina ini meminjam dress berwarna hitam milik Widi, dan itu adalah sesuai dengan foto yang disampaikan ataupun juga diberikan oleh saat ini menjadi novum ataupun juga bukti baru. Dan sekitar 2 bulan yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa kuasa hukum dari Saka Tatal yakni Titin Prialianti mendapatkan foto otentik tersebut. Artinya ada kesesuaian antara apa yang dipakai oleh Vina dan pengakuan dari teman-teman Vina begitu, dan disesuaikan dengan novum yang ada hari ini yang sudah disampaikan di pengadilan pada minggu kemarin. Dan kita harapkan bahwasanya ini bisa dibuka seterang benderangnya. Kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya ada ada seluruh novum yang ditolak dikarenakan tidak sesuai ataupun juga tidak berketerkaitan dengan kasus pada hari ini. Diharapkan saksi ahli dan juga saksi fakta ini akan membuka kasus ini secara terang benderang. Sementara untuk informasi lain yang dapat kami sampaikan Gede, tadi kami melihat ada Kang Deddy Mulyadi, yakni dalam YouTube channelnya mengungkapkan fakta terbaru Dede dan Aep, terutama Dede ini sudah menyangkal apa yang telah ia sampaikan sebelumnya dan ia sudah mengaku berbohong, sementara Aep masih pada pendiriannya. Ini sesuatu yang cukup kontradiktif dan kita akan lihat bersama pembuktiannya seperti apa. Namun sampai dengan saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi apakah Dede akan hadir, dikarenakan Dede belum hadir, kemudian juga kuasa hukumnya tidak hadir, sehingga Kang Deddy Mulyadi pada saat akan dimulai sidang tadi tidak bisa melanjutkan persidangan dan juga memberikan keterangan. Sementara demikian, Gede. Ya, baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan kini kita beralih ke informasi yang lain pemirsa. Dalam sidang hari ini, perdebatan terjadi antara saksi Yogi Nainggolan yang juga kuasa hukum 5 terpidana dengan pihak termohon. Saudara ada di lokasi kejadian? Saya? Iya. Pertanyaannya sangat nggak nyambung nih. Enggak, ini saya bertanya karena yang mulia tidak. Pertanyaan saya iya apa tidak, Pak? Jangan gitu dong bertanya. Izin yang mulia. Izin bertanya. Karena beliau saksi. Saya lawyer kan. Izin yang mulia. Kita tanyakan kepada yang mulia. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi bahwa ia adalah lawyer dari terdakwa yang dewasa ya. Baik. Dewasa. Yang 5 orang. Ya. Berarti beliau tidak pernah ya, Bu, di sana? Ya. Jangan gitu pertanyaannya dong. Saya tidak dibatasi untuk bertanya yang mulia, kecuali yang mulia membatasi. Izin yang mulia. Bentar, saya tanyakan. Saya baik, bertanya baik. ya. Yang mulia yang bertanya. Saya yang bertanya. Iya. Bentar, saya yang bertanya. Ya. Jadi Bapak ada tidak di lokasi, itu aja. Kalau bilang tidak, itu kan yang dibutuhkan oleh si termohon. Iya. Saya kan Karena lawyer kan? Nah, itu. Berarti Tahu tidak ada yang jawabannya. mulia. Tidak. Siap. Nah, itu ya. Untuk itu kami minta untuk dicatat di dalam persidangan bahwa keterangan beliau ini sebagai testimoni de audito, Bu. Jadi tidak pernah. Silahkan saudara bertanya. Hak saudara Baik. untuk bertanya Ya, bukan untuk untuk menyimpulkan. sementara ya. saya cukup, Bu. Ya, ini ditambahi oleh Sudah dicatat dalam oleh berita acara. rekan Jadi saya. Siap. Sebentar, dengarkan dulu. Sebentar. Hei. Sebentar. Kuasa pemohon tadi sudah ditunjukkan juru bicaranya siapa. Kemudian tadi sudah dari majelis juga sudah menerangkan bahwa dari termohon hanya punya hak untuk bertanya, tidak untuk menyimpulkan. Apapun yang disampaikan oleh termohon, tadi ada keberatan dari termohon, tetap akan dicatat dari dalam berita acara, gitu ya. Jadi biarkan, terserah. Tapi kami akan melihat nanti, akan tetap dicatat dalam berita acara. Gitu ya. Tapi izin yang mulia.
kan apa yang dikatakan oleh rekan jaksa ini kan saya mengatakan testimoni dia itu. Iya, sebentar. Tadi sudah kami catat dan sudah kami tegaskan bahwa memang Bapak ada lawyernya. Betul. Bukan berarti Bapak ada di situ, kan seperti itu. Ya, sudah ya cukup. Tapi Ya, pernyataan silakan. testimoni itu dicabut dulu. Sudah catat dalam berita acara. Cabut dulu Ya. bro. Cabut dulu. Anda ngerti Nanti akan nggak? mempertimbangkan adalah Mahkamah Agung. Semua yang terjadi dalam persidangan tetap akan catat dalam Saya ini Ya, dosen silakan. Bu. Ya. Dosen. Silakan. Kalau saya